Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Aditya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan keuangan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi aspek yang sangat penting agar bank syariah dapat mencapai tujuan bisnisnya sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pertama, pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses menyusun tujuan keuangan, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dalam konteks bank syariah, perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Perencanaan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi bank syariah. Tanpa perencanaan yang baik, bank akan kesulitan mengelola dana masyarakat, menghadapi risiko keuangan, dan mencapai target pertumbuhan. Oleh karena itu, setiap bank syariah harus memiliki perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Tujuan utama perencanaan keuangan bank syariah adalah memastikan bahwa dana yang dihimpun dan disalurkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, perencanaan keuangan juga bertujuan meningkatkan profitabilitas, menjaga likuiditas, mengendalikan risiko, serta mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dalam menyusun perencanaan keuangan, bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar. Prinsip pertama adalah kepatuhan terhadap syariah. Semua kegiatan keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan yang berlebihan, serta maisir atau pencurian. Prinsip kedua adalah keadilan dalam bank syariah. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai dengan akad yang disepakati. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Prinsip ketiga adalah transparansi. Semua informasi mengenai produk, risiko, dan mekanisme pembiayaan harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Prinsip keempat adalah kemaslahatan. Setiap aktivitas keuangan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan keuangan bank syariah. Tahapan pertama adalah analisis kondisi keuangan. Pada tahapan ini, bank melakukan evaluasi terhadap posisi keuangannya, termasuk jumlah aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran. Analisis ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya yang dimiliki bank. Tahap kedua adalah penetapan tujuan keuangan. Tujuan ini dapat berupa peningkatan jumlah nasabah, pertumbuhan pembiayaan, peningkatan laba, atau menguatkan modal. Tujuan yang ditetapkan harus realistis, terukur, dan sesuai dengan visi serta misi bank. Tahap ketiga adalah penyusunan strategis keuangan. Strategi ini mencakup cara menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, serta mengelola risiko yang mungkin terjadi. Tahap keempat adalah penyusunan anggaran. Anggaran digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan sumber daya keuangan agar pengeluaran tetap terkendali dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap kelima adalah pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana dijalankan, bank harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa target yang telah ditentukan dapat tercapai. Salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan bank syariah adalah penghimpunan dana. Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Dalam tabungan syariah, biasanya digunakan akad wadiah atau mudharabah. Pada akad wadiah, nasabah menitipkan dana kepada bank dan dana dapat mengambilnya kapan saja. Sedangkan pada akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana yang akan membagikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Setelah dana berhasil dihimpun,
Langkah berikutnya adalah penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Beberapa akad yang sering digunakan antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Pada akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pada akad mudharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian dari pengelolaan usaha. Pada akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai proporsi yang telah ditentukan. Pada akad ijarah, bank menyewakan aset kepada nasabah dan memperoleh imbalan berupa biaya sewa. Sedangkan pada akad salam, pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di masa yang akan datang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Selain penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga harus melakukan pengelolaan risiko. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat berbagai faktor seperti gagal bayar, perubahan kondisi ekonomi, atau kesalahan operasional. Dalam perencanaan keuangan, risiko harus diidentifikasi sejak awal agar dapat diminimalkan. Bank syariah biasanya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan, diversifikasi portofolio, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Likuiditas juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan keuangan. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika terlalu banyak dana disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan terlalu sedikit dana yang tersedia, bank dapat mengalami kesulitan memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Karena itu, bank syariah harus menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan ketersediaan dana tunai agar operasional tetap berjalan dengan baik. Perencanaan keuangan yang efektif juga memerlukan pengelolaan modal yang memadai. Modal berfungsi sebagai penyangga terhadap risiko yang mungkin terjadi. Semakin kuat modal yang dimiliki, semakin besar kemampuan bank untuk berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Di era digital saat ini, teknologi juga berperan penting dalam mendukung perencanaan keuangan bank syariah. Berbagai sistem informasi dan aplikasi perbankan membantu bank dalam mengelola data keuangan, melakukan analisis, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Namun demikian, bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah persaingan dengan bank konvensional, perubahan regulasi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Oleh karena itu, perencanaan keuangan harus dilakukan secara fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan bank syariah merupakan proses penting dalam mengelola sumber daya keuangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perencanaan keuangan mencakup analisis kondisi keuangan, penetapan tujuan, penyusunan strategis, penyusunan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan. Dengan perencanaan yang baik, bank syariah dapat meningkatkan kinerja, mengendalikan risiko, menjaga likuiditas, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian pemaparan mengenai perencanaan keuangan bank syariah. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.